Ini membludak 300-400 kilo sehari. Iya, weekend Mas Ian. Weekend bisa segitu. Habis promo gratis, terus ada promo 50%, habis itu drop banget nih. Iya. Nah, Pondok Laundry apa pernah rasain seperti itu? Sempat Mas, itu sekitar 1-2 bulan. Pun kadang biasa kalau membludak di weekend, Jumat, Sabtu, Minggu, saya biasa pakai freelance. Oke, cuma Sabtu Minggu berarti Iya. nambah freelance. Nah, itu Nambah hitungannya freelance. gimana kalau freelance? Cuci lipat jauh lebih untung dibanding cuci setrika. Dimana raknya tadi sempat kosong, diisi lagi kosong lagi, diisi lagi kosong lagi. Cuciannya cepet banget berputarnya karena konsepnya ekspres. Makanya pengusaha laundry kadang kalau sudah pemain lama biasanya nggak bangga dengan cucian ditumpuk di sini. Karena kalau ditumpuk di sini bisa jadi itu belum diambil dan belum ada duitnya. Hari ini Pondok Laundry juga tanpa bantuan Apik Manajemen nggak bakal bisa seperti ini. Hai Laundry Planners Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Primadia. Oke teman-teman, kita lagi ada di Palu, Sulawesi Tengah. Kita nggak afdol kalau nggak berkunjung ke laundry-laundry di Palu, terutama di kliennya Apik Manajemen. Nah, kita lagi ada di Pondok Laundry di Sulawesi Tengah. Seputar bisnis laundry, terutama membangun bisnis laundry di daerah Palu seperti apa. Oke, tanpa panjang lebar, kita langsung ketemu di sebelah kita. Selamat siang, Mbak Farah. Siang Mas Apik. Apa kabar? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah sangat baik. Iya. Oke, siap. Nah, karena sudah ada di layar, monggo silakan perkenalan diri langsung. Perkenalkan, nama saya Farah Damayanti. Saya selaku owner dari Pondok Laundry Palu. Pondok Laundry Palu sudah semenjak April kemarin dan sekarang Desember itu sudah terhitung hampir 8 bulan, Mas. 8 bulan. Jadi 8 bulan. April 2023 ya? Iya, 23 Siap. sampai saat ini sudah berjalan menginjak bulan ke-8. Kenapa membuka bisnis laundry dan namanya Pondok Laundry? Iya, saya sebelumnya sudah pernah punya usaha laundry, Mas. Oke. Dulu saya punya usaha laundry, itu saya bangun di rumah. Saya bukanya di rumah. Oke. Dengan kondisi satu stek mesin. Dan itu pun kurang berjalan baik ya, karena saya pelaku baru di dunia laundry, saya masih begitu banyak memiliki kekurangan. Tiap hari itu kadang cuma dapat 1-2 pelanggan. Jadi kemarin sempat putus asa karena nggak bisa memenuhi ini biaya bahan. Terus habis itu gaji karyawan pun masih pakai uang pribadi karena menurut saya di dalamnya belum berjalan dengan baik. Gitu. Saya masih banyak belajar. Mau cara nyuci pun saya masih pakai YouTube, termasuk YouTube Mas Apik kemarin yang dinonton. Jadi makanya memutuskan untuk buka sendiri dengan kondisi satu stek. Tapi pada akhirnya tutup, Mas. Dengan kondisi saya nggak mampu bayar gaji karyawan. Bukan nggak mampu pakai uang pribadi, tapi saya anggap ini lebih besar pasak daripada tiang. Yep. Gitu. Pada akhirnya waktu kemarin berkunjung ke Jakarta lumayan lama, saya udah sempat sih kontek-kontekan sama orang manajemen, Mbak Kiki pada waktu itu. Saya bilang sama suami, saya coba memberanikan diri, saya bilang ayo kita main ke Mas Apik. Opo itu. Jadi suami saya bilang, Mas Apik itu siapa? Dan begitu, ada Mas, coba buka YouTube-nya. Saya nggak mau jelasin karena saya tahu pasti suami saya bakal trauma lagi untuk membukakan saya laundry yang kedua. Melihat yang pertama kemarin sudah gagal. Pas dia buka YouTube-nya, Mas Apik lumayan agak ini juga sih. Ada tantangan mau, boleh lah gitu. Pas udah ketemu Mas Apik, beliau makin yakin. Nah, nggak berpikir panjang, ternyata memang bisnis laundry itu ketika bertemu dengan Mas Apik, dengan yang pembawaan, dengan maksudnya penjelasan yang lebih dalam mengenai laundry itu seperti apa, cara mengelolanya yang harus menggunakan strategi, menggunakan sistem yang benar, itu pasti bisnisnya akan berjalan. Jadi makin yakin untuk memantapkan diri mau buka Pondok Laundry di bawah manajemen Apik Manajemen.
Siap. Jadi tadi kita bercerita tentang laundry adalah bisnis yang memang diberikan ke Bu Farah dan boleh dibilang sebenarnya beliau mau beli mobil. Buka aja. Pilih mobil atau buka laundry? Ya, misalnya kayak gitu ya. Kita lihat sendiri di belakang kita cuciannya coba numpuk banget, numpuk banget. Kenapa kok dinamain Pondok Laundry, Bu? Kemarin kan ada beberapa opsi untuk nama. Yang pertama nama anak, yang kedua memang ada nama khusus sama nama pondok gitu. Kita kenapa pakai nama pondok? Karena menurut saya pondok itu kan maksudnya ibaratnya kayak yang mewadahi kayak gitu. Terus apalagi kan di dalam laundry itu kan kita akan memperkerjakan banyak manusia. Saya mau Pondok Laundry itu yang akan membuka ladang, akan mewadahi orang-orang yang mencari pekerjaan. Lebih kayak membuka lapangan pekerjaan, menghidupi teman-teman yang pengalaman, bisa menyetrika di rumah, tapi nggak ada pekerjaan lain yang bisa kita tarik ke laundry gitu, bisa dipekerjakan di sini. Saya lebih ingin Pondok Laundry kedepannya mewadahi dan membuka lapangan kerja yang begitu banyak. Keren. Karena cita-citanya luar biasa, akhirnya membludak cucian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini Pondok Laundry juga tanpa bantuan Apik Manajemen nggak bakal bisa seperti ini. Terima kasih. Waktu kemarin opening, alhamdulillah itu juga sangat membludak, Mas ya. Oke, karena di sini kan ibaratnya orang bilang itu anugerah, anu gratis gitu. Anu gratis. Jadi kalau ada yang gratis, biar mau jauh-jauh dari mana pasti datang. Ya gitu. Biar mau naik ojek kemari pasti datang, gratis. Ya gitu. Tapi alhamdulillahnya karena kita mengenalkan dulu gitu. Jadi waktu yang gratis itu kita tetap memberikan hasil yang terbaik, hasil yang maksimal. Nah, itulah yang sampai hari ini orang tetap kenal Pondok Laundry dan mau datang ke Pondok Laundry, dan yang baru pun mau coba lagi datang ke Pondok Laundry untuk nyuci. Kayak gitu, Mas. Yang paling sering ditanyakan ke saya adalah, Mas Apik, habis promo gratis, terus ada promo 50%, habis itu drop banget nih. Iya. Nah, Pondok Laundry apa pernah rasain seperti itu? Sempat, Mas, itu sekitar 1-2 bulan. 1-2 bulan itu emang PR ya. Setelah promo kan pasti otomatis sepi. Ibaratnya kita keluar lagi untuk cari market, cari pasar, bagaimana orang mau datang ke kita. Nah, itu jadi PR sih buat Pondok Laundry. Saya sempat terjun langsung. Memang saya di Pondok Laundry dari awal buka sampai di 3 bulan terakhir, itu saya terjun langsung mulai dari nyuci, mulai kasir, saya merambat semua, Mas. Sampai packing, setrika, semuanya saya kerjain satuan. Dengan begitu saya banyak kontak lah dengan customer saya. Saya tanya apa maunya, seperti apa. Sebelum Pondok Laundry ada, laundrynya di mana? Kenapa nggak laundry di sana lagi? Nah, dengan keluhan itu yang disampaikan ke kita, itulah yang kita perbaiki supaya customernya bisa bertahan. Berkomunikasi dengan konsumen, apa yang dimau ya, apa yang menjadi daya tarik mereka akhirnya pindah ke sini ya, dibanding di tempat sebelumnya. Berarti teman-teman yang perlu digarisbawahi adalah value proposition-nya akan di mana. Kita punya keunggulan di mana sih, strength-nya ada di mana. Makanya selalu dikerjakan yang namanya SWOT analisis. Jadi strength, weakness, opportunity, sama threat. Jadi Bapak Ibu kalau sudah 3 bulan berjalan, evaluasi lagi, analisa lagi bisnis kita, kekuatannya di mana, kelemahannya di mana, terus ada opportunity di mana. Nah, inilah yang dilakukan oleh Bu Farah, di mana tadi beliau berbicara tentang 1 bulan 2 bulan setelah promo emang drop karena banyak market di sini yang maunya gratis. Setelah gratis gimana lagi? Nah, itu PR banget. Nah, terus di situ akhirnya menggali kenapa kok masih ada pelanggan yang datang ke sini. Nah, itulah yang jadi daya tarik dan itu diterapkan lebih mendalam lagi dan akhirnya membludak. 300-400 kilo sehari. Iya, weekend, Mas, iya. Weekend bisa segitu. Nah, hari biasa apakah seperti ramai seperti ini juga? Setengahnya, Mas. Setengahnya? Berarti 200 kilo? 100 ya, bisa. 150 kilo dan sebagainya. Nah, dari sekian banyak cucian, ini pegawainya butuh berapa, Pak? 8. 8 pegawai? 8 kadang biasa kalau membludak di weekend, Jumat, Sabtu, Minggu, saya biasa pakai freelance.
Oke, Jumat Sabtu Minggu berarti Iya. nambah freelance. Nah, itu Nambah hitungannya freelance. gimana kalau freelance? Biasanya kalau freelance sih, kalau yang untuk saya tambah itu di bagian setrika. Karena kan memang yang membutuhkan bantuan itu di setrika. Mereka juga bilang itu bisa digaji per kilo aja. Per kilo berapa kalau boleh tahu? Di sini? 1.000 Mas di sini. Rp1.000 per kilo. Rp1.000. Rp1.000 itu ngerjain apa? Setrika? Setrika aja. Oh, setrika aja. Jadi Iya. freelance-nya untuk setrika. Setrika aja. Mereka mau ya seperti itu ya? Mau. Jadi karyawan yang sebelumnya di setrika bisa bantu ke yang padat di mesin, di packing, lipat. Oke, siap. Jadi diganti formasi. Yes, oke teman-teman. Jadi solusi buat teman-teman kalau membludaknya di Jumat, Sabtu, Minggu atau weekend bisa dibikin konsepnya freelance. Tapi kan tetap harus kita tahu di setiap daerah juga masing-masing punya karakteristik yang berbeda. Iya, benar. Jadi kalau di Palu sini ternyata ada beberapa yang freelance. Itu pun juga nggak gampang nyarinya mungkin ya. Iya, benar. Tapi ternyata ketemu dan mungkin paketnya pas. Iya. Akhirnya orangnya mau Jumat, Sabtu, Minggu seperti itu. Kita di sini menyediakan 6 varian parfum. 6 varian parfum. Kenapa saya seperti itu? Kan memang di laundry kan biasanya jarang ada yang seperti itu. Kemarin kan memang saya terjun langsung ya di kasir. Itu selalu lihat kayak customer hari ini pakai parfum yang berbeda, besoknya mau pakai yang parfum yang berbeda. Oke. Jadi awalnya saya cuma nyetoknya 3, sekarang hari ini nambah jadi 6 kayak gitu. Oke. Jadi itu jadi yang membuat customer itu kayaknya mau cucinya di Pondok Laundry, bisa hari Senin pakai parfum ini, hari Selasanya pakai parfum ini. Jadi baunya berbeda-beda gitu. Siap. Delapan pegawai laundryan seperti ini saya dengar banyak overloadnya teman-teman. Banyak overloadnya. Baju rumah itu kan nggak butuh yang disetrika ya, kayak ibu rumah tangga, mahasiswa itu memang butuhnya cuci lipat rapi. Karena menurut mereka dengan dicuci dilipat itu sudah rapi. Kecuali mungkin kalangan-kalangan tertentu seperti orang kantor, seperti baju-baju dinas, jas itu mungkin ya beralihnya ke cuci setrika. Cuci setrika atau laundry satuan ya. Iya, laundry satuan. Cuci lipat jauh lebih untung dibanding cuci setrika. Dimana raknya tadi sempat kosong, diisi lagi kosong lagi, diisi lagi kosong lagi. Cuciannya cepet banget berputarnya karena konsepnya ekspres. Makanya pengusaha laundry kadang kalau sudah pemain lama biasanya nggak bangga dengan cucian ditumpuk di sini. Karena kalau ditumpuk di sini bisa jadi itu belum diambil dan belum ada duitnya, Iya. ya Kak? Nah, banyak piutang yang terjadi akhirnya teman-teman di usaha laundry kejeblos di piutang yang besar. Akhirnya cash flow nggak jalan dengan baik. Nah, ini bagus nih konsep yang ada di Pondok Laundry adalah sirkulasi cucian muter terus. Terus mesinnya juga oke nih di sini pakai mesin 5 stek, mesin pengeringnya pakai LG Giant Max-nya 4 unit. Satu unitnya Speed Queen. Terus mesin cucinya pakai Samsung WF16 sama LG 15. Banyak merek di sini. Ada Samsung, ada LG, ada Speed Queen, ada LG Giant Max. Keren, keren. Walaupun rame, kualitas kita tetap terjaga. Yes, yes. Nah, itu. Karena tiap hari kan saya melihat juga banyak customer baru berdatangan. Jadi saya punya PR supaya customer yang baru itu terkunci menjadi pelanggan tetap di sini. Nah, sekarang menurut saya satu customer yang datang itu 5 orang di belakangnya. Jadi ketika kehilangan satu customer juga itu bakal kehilangan 5 orang. 5 orang. Karena pasti ibaratnya dari mulut ke mulut. Gitu. Jadi kalau bilang di sana nggak bagus, otomatis pasti yang satu udah denger bilang lagi ke yang satu seperti itu. Jadi saya sangat menjaga customer. Keren sekali Pondok Laundry, luar biasa. Saya dari Apik Management juga bangga banget. Pondok Laundry ini bisa mengembangkan bisnisnya. Mindsetnya juga bagus banget. Pak Edi, Bu Farah, bagaimana beliau selalu diskusi. Pas di Jakarta juga selalu diskusi. Apapun itu kita diskusi bareng. Pada waktu mau nambah cabang pun saya juga ngingetin, sistemnya udah jalan belum? SOP-nya sudah jalankan dengan baik atau belum? Kualitasnya sudah standar atau belum? Jadi saya sendiri pun nggak yang harus, udah nambah cabang aja. Ya nggak harus seperti itu juga. Kalau sistemnya belum kuat-kuat banget, fundamental bisnis laundry-nya juga belum kuat banget, ya kasihan nanti. Malah nanti yang dikorbankan merek Pondok Laundry-nya.
Jangan sampai standarnya beda. Pondok laundry A, B, C akan berbeda. Seperti itu. Jadi saya harus benerin dulu yang ada di sini hari ini supaya ketika saya buka cabang lagi itu tetap memberikan kualitas yang sama, yang terbaik. Dan pelanggan saya mengakui, oh memang kalau nyucinya di Pondok Laundry pasti hasilnya akan seperti itu. Asik, keren. Brandingnya udah kuat nih berarti. Tinggal dicepetin karena tadi banyak pelanggan ngantri. Jadi sebelumnya memang saya sudah pernah punya laundry, dan waktu laundry yang awal itu memang saya down dan cukup jatuh ya Mas ya, sampai betul-betul boncos dan gak ada hasil sama sekali. Tapi pada akhirnya semangat saya bangkit lagi karena menurut saya mau berbisnis apapun itu yang dijalani memang yang pertama selain tekad dan yakin gitu Mas, karena di luar sana saya lihat masih banyak peluang yang bisa kita gapai, terutama bisnis laundry. Istilahnya selama orang masih pakai baju itu bakal laku kayak gitu. Tapi kan PR-nya banyak. Yang penting di dalam bisnis itu kita mendapatkan sistem yang baik, cara mengelola yang baik, kita mau terus belajar, terus mau bersaing, pasti akan ketemu hasil yang bagus. Bu Farah aja bisa, teman-teman pasti bisa. Bu Farah tadi berawal dari rumah, mencoba dengan satu stek mesin, sekarang beranikan diri untuk sewa tempat. Ya akhirnya total banget. Jadi beliau nggak pengen mengecewakan keluarga, terutama nggak pengen mengecewakan suami sebagai investornya, bertanggung jawab. Ini loh hasilnya. Ya suatu saat bisa mengakuisisi rukonya, gitu ya Bu. Amin. Insya Allah, amin. Ini menjadi catatan teman-teman untuk menyemangati, memotivasi teman-teman yang mungkin lagi down dan sebagainya. Coba dievaluasi lagi, SWOT analisisnya coba diperdalam lagi. Oh kayaknya saya perlu berubah di sini. Ingat teman-teman, kompetisi di bisnis itu pasti ada. Jadi kita nggak bisa menghindari yang namanya kompetisi. Tapi bagaimana kita bisa bersaing, berkompetisi, selalu kreatif. Jadi owner harus kreatif. Apa yang harus dilakukan? Pondok Laundry selalu kreatif. Pelanggan bisa datang terus, beliau juga mengawal terus. Pelanggan yang datang itu nambah terus loh ternyata. Beliau aktif terus. Jadi beliau sangat senang di sini, akhirnya soul-nya, jiwanya sangat menyatu dengan Pondok Laundry. Keren sih. Terima kasih Bu Farah atas waktunya. Salam buat Pak Edi. Iya Mas. Terima kasih setiap ke Palu selalu dijamu oleh beliau. Terima kasih teman-teman Palu, sangat luar biasa kehangatannya bersama kita-kita. Jangan lupa Resik Supermarket Laundry sudah hadir di Palu. Teman-teman pengusaha laundry belanja boleh. Nanti kalau butuh training center, butuh pelatihan, silahkan kontak ke kami karena kita sudah ada kalender event. Bahkan untuk kebutuhan teknisi di seluruh Indonesia, termasuk Jambi ini kayaknya butuh juga. Kita akan hadir di sana melalui Resik Supermarket Laundry. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Semoga mendapatkan inspirasi. Sukses buat yang nonton. Saya Apik Primadia undur diri. Dan saya Farah Damayanti. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.